Perkenalkan, nama saya Tropantor Brandon Chan, NIM 20087073. Berikut saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi kelompok 1 hingga kelompok 6. Adapun saya melakukan presentasi ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu melati. Pengantar ilmu melati. Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman mengenai teori latihan, ruang lingkup, tujuan latihan, prinsip-prinsip latihan, komponen dan faktor-faktor latihan, periodisasi, program latihan. Ruang lingkup ilmu melati. Ruang lingkup ilmu melati terdiri atas filosofi pelatih. Dalam dunia olahraga, fungsi dan peran seorang pelatih sangat erat hubungannya dengan capaian prestasi yang diukir oleh atlet. Hubungan antar pelatih atlet yang dibina harus merupakan hubungan yang mencerminkan kebersamaan pandangan dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan. Poin kedua, pengertian ilmu melati. Ilmu melati adalah ilmu terapan yang mempelajari masalah-masalah atlet, pelatih, proses berlatih atau melatih, pertandingan, evaluasi hasil latihan dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal, atau suatu ilmu yang mempelajari teori dan metodologi latihan guna mencapai prestasi yang maksimal. Poin ketiga, pokok bahasan ilmu melati. Ilmu melati adalah proses yang sistematis dari berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan. Adapun tujuan dari ilmu melati adalah untuk membantu atlet meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Peranan ilmu melati dalam pembinaan olahraga. Pelatih mempunyai tugas sebagai perencana, pemimpin, teman, pembimbing, dan pengontrol program latihan. Sedangkan atlet mempunyai tugas melakukan latihan sesuai program yang telah ditentukan pelatih. Pelatih adalah orang yang penting di balik kesuksesan prestasi seorang atlet. Menjelaskan training, exercise, dan drill. Yang pertama, pengertian training. Training adalah proses yang dilakukan secara sistematis dari suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan dengan porsi atau penambahan beban yang semakin meningkat jumlahnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kedua, pengertian exercise. Exercise adalah aktivitas fisik yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau menjaga kebugaran tubuhnya atau physical fitness. Yang ketiga, pengertian drill. Drill adalah suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Yang keempat, faktor-faktor yang memengaruhi training. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain: A. Dukungan manajemen puncak. B. Komitmen para spesialis dan generalis. C. Kemajuan teknologi. D. Kompleksitas organisasi. E. Gaya belajar. Yang kelima, tugas pokok training. 2 tugas pokok dalam memfasilitasi pelatihan adalah untuk memastikan bahwa peserta telah mencapai tujuan mereka dan untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Menjelaskan prestasi olahraga. Yang pertama, prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai seseorang olahragawan atau atlet atau sekelompok orang atau tim atau regu dalam bentuk kemampuan dan keterampilan menyelesaikan tugas-tugas gerakan baik dalam kegiatan latihan maupun dalam kompetisi dengan menggunakan parameter evaluasi yang jelas dan rasional. Sedangkan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan melalui latihan dan kompetisi yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan untuk meraih prestasi terbaik atau tertinggi. Yang kedua, komponen prestasi olahraga. Komponen prestasi olahraga adalah A. Volume latihan. B. Intensitas latihan. C. Densitas latihan.
D. Tingkat keterampilan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi atau internal dan eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu. Faktor internal dapat dijabarkan sebagai berikut. Bentuk tubuh, kondisi fisik dan kemampuan fisik, penguasaan teknik dan yang sempurna, menguasai masalah-masalah taktik, memiliki aspek kejiwaan dan kepribadian, memiliki kematangan kejuaraan yang mantap. Poin B, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, meliputi faktor pelatih, sarana dan prasarana olahraga, organisasi, dukungan dana, lingkungan, kompetisi. Yang keempat, parameter prestasi olahraga. Parameter prestasi mesin, performance atau prestasi mesin bisa diketahui dengan membaca dan menganalisis parameter yang ditulis dalam sebuah laporan atau media lain yang berfungsi untuk mengetahui daya, torsi, konsumsi bahan spesifik, tekanan efektif rata-rata, dan efisiensi dari mesin tersebut. Menjelaskan elemen kondisi fisik atau kekuatan. Pengertian kekuatan. Kekuatan adalah suatu energi yang dimiliki makhluk hidup untuk melakukan sesuatu atau suatu perubahan. Yang kedua, pengertian daya tahan. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Yang ketiga, pengertian kekuatan kecepatan. Kekuatan adalah kemampuan tubuh untuk menerima beban erat tanpa mengalami kelelahan. Kecepatan adalah kemampuan gerak tubuh sekencang-kencangnya untuk menempuh jarak tertentu. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan antara lain: A. Koordinasi intermuskuler, B. Koordinasi intramuskuler, C. Reaksi otot terhadap rangsangan saraf, D. Sudut sendi. Yang kelima, bentuk-bentuk latihan kekuatan: push up, sit up, plank, squat, sit up, pull up, lari, koper, shuttle run. Yang keenam, metode kekuatan: latihan beban atau weight training, metode ortodoks konservatif, metode neural extension, metode TCCS atau time control speed strike method. Menjelaskan kondisi fisik dan elemen kondisi fisik daya tahan. Yang pertama, pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik adalah kapasitas seseorang untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan bertingkat. Yang kedua, kondisi fisik dalam olahraga. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir seluruh cabang olahraga. Menurut Sajoto mengatakan, kondisi fisik adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan presentasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda atau ditawar-tawar lagi. Arsono menjelaskan bahwa kondisi fisik atlet memegang peranan yang sangat penting dalam program latihannya. Yang ketiga, pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa ada rasanya kelelahan atau
berlebihan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh. A. Latihan atau exercise. Tingkat kebugaran dapat diukur dari volume dalam mengkonsumsi oksigen saat latihan pada volume dan kapasitas maksimum. Kelelahan atlet yang dirasakan akan menyebabkan turunnya konsentrasi. Yang B. Makanan. Pola makan yang baik penting bagi tenaga. Diet yang benar dan konsisten akan terlihat hasilnya saat berlatih. Yang kelima, bentuk-bentuk latihan daya tahan. Lari, senam, renang, skipping, and jumping. Yang keenam, metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan terbagi ke dalam 4 kelompok, antara lain metode durasi, metode interval, metode repetisi, metode kompetisi, dan kontrol. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.